berkata kami, Engkau telah mengurapi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetaplah Engkau hadir sampai selesai ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Saudaraku, kita berdiri, kita mau mulai menyanyikan lagu pujian kita. Satukanlah hati kami, haleluya. Sebentar saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita, saudara yang ada tempat ini dan di rumah, kita berikan hati kita dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan pujian kita. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Durante
kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Oleh firman Tuhan bertumbuh kami dalam iman. Oleh firman Tuhan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itu kami percaya Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Kami mau jadi hamba yang dapat dipercaya. Kami mau jadi hamba yang dipercayakan Tuhan banyak hal. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya diurapi Tuhan. Hamba percaya semua yang mendengarkan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Akan dulu Bapak Ibu, shalom. Tuhan mau memberkati kita kesempatan yang baik ini, saudara. Kita syukuri kalau Tuhan masih berikan waktu bagi kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kita. Haleluya, shalom. Haleluya, katakan aku diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan lanjutkan tema kita yang hari Minggu tentang seorang hamba yang dapat dipercaya. Saya sudah sampaikan hari Minggu itu bahwa dipercaya manusia saja itu enak. Kalau kita dipercaya oleh presiden, oleh gubernur, lalu gubernur, presiden mempercayakan sesuatu, itu enak. Dan banyak orang bercita-cita untuk itu, apalagi dipercaya oleh Tuhan. Amin. Siapa mau dipercaya oleh Tuhan? Haleluya, haleluya. Kita akan bahas, saudara, satu tokoh besar di dalam Alkitab kita ini, seorang hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan banyak hal. Tokoh ini tidak asing bagi kita, dia yang bernama Musa. Musa artinya yang diambil dari air. Musa adalah keturunan dari Lewi, dan pada waktu orang Israel diperbudak di tanah Mesir, maka anak laki-laki diperintahkan oleh Raja Firaun untuk dibunuh. Bidan-bidan memerintahkan kalau anak-anak dari keturunan Ibrani itu laki-laki, bunuh saja. Tapi waktu Musa lahir, lalu dia disembunyikan di Sungai Nil pada waktu putri Firaun dan dayang-dayangnya mandi di sana. Mereka melihat ada seorang bayi yang disembunyikan di sana. Akhirnya Musa diangkat, diasuh di istana Firaun. Dan Musa, saudara, dia dipanggil oleh Tuhan pada waktu dia mengembalakan kambing domba. Jadi pada waktu itu Tuhan memanggil dia, dan Tuhan berkata, Musa, pergilah ke tanah Mesir. Aku sudah mendengar cerita seruan dari umatku, karena mereka diperbudak di tanah Mesir. Dan Musa dipercaya Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan memimpin orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir. Jumlahnya kurang lebih 1 jutaan orang. Bahkan kalau dalam kitab dicatat, dalam kitab Bilangan itu yang berumur 20 tahun ada 660 ribuan yang umur 20 tahun ke atas. Jadi saudara-saudara, Musa dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, satu bangsa, untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Tuhan sertai dia dengan mujizat, mujizat, dan mujizat yang luar biasa. Lebih daripada itu, saudara, Musa dipercayakan Tuhan
menuliskan Alkitab kita ini. Salah satu penulis Alkitab dari 40 orang, kurang lebih Alkitab kita ini ditulis oleh 40 orang. Salah satu tokoh besar yang menulis adalah Musa. Dan saya selidiki, Bapak Ibu Saudara, Musa ini sangat luar biasa loh. Kejadian ribuan tahun sebelum dia lahir, Tuhan beritahukan sama dia. Kita tidak tahu sebelumnya bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, ya kan? Dia tidak tahu sebelumnya bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama, bagaimana manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mempercayakan, memberitahukan kepada Musa untuk ditulis. Bayangkan. Bahkan kalau cerita tentang Nuh, cerita tentang Abraham, Musa yang menulis. Jadi Musa dipercayakan firman Tuhan yang luar biasa. Dipercayakan rahasia-rahasia yang manusia tidak ketahui, tapi Tuhan percayakan kepada Musa. Kenapa? Ini yang akan kita perdalam, saudara. Dan saya lihat si Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang kendati pun dia tidak masuk ke tanah Kanaan, tapi dia masuk ke dalam kerajaan surga. Pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, murid-murid Tuhan ada 3 orang. Salah satunya adalah Musa dan Elia. Jadi Musa dan Elia, Musa adalah salah satu tokoh besar bagi orang Israel. Dan Tuhan banyak percayakan rahasia-rahasia tersembunyi. Tuhan banyak percayakan banyak hal kepada Musa. Bahkan Tuhan percayakan Musa untuk memimpin orang Israel dengan tanda-tanda mujizat. Kalau kita lihat mereka menyeberangi laut Teberau, mereka dipakai Tuhan mukul gunung keluar air. Air yang pahit diubah jadi manis. Tuhan sertai Musa dengan luar biasa. Saudara-saudara, apakah kita mau di hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini seorang yang dipercaya seperti Musa? Siapa mau angkat tangan dulu? Haleluya. Tuhan sedang cari orang-orang yang dapat dipercaya. Dan itu sedang terjadi sekarang. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan banyak hal, banyak rahasia. Tuhan percayakan kuasanya yang luar biasa itu. Saya sangat tertarik dengan seorang hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Afrika. Afrika itu bertobat itu jutaan orang. Bahkan gereja, ada katanya gereja sampai antriannya itu 3 kilometer. Gereja sudah besar sampai di luar pun. Karena hamba Tuhan itu seorang yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Ini yang saya rindukan terjadi. Ini yang saya rindukan terjadi di pelayanan ini, sehingga nama Tuhan dicari. Kalau di sini kita dipercaya Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, buta melihat, lumpuh berjalan, segala penyakit apapun disembuhkan. Tuhan pakai kita, Tuhan percayakan kuasanya itu, maka apa yang akan terjadi? Pelayanan pasti maju. Karena itu kita lihat apa sih rahasia daripada si Musa ini, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa mau dipercaya Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Apa rahasia Musa sehingga Tuhan percayakan banyak hal kepada dia? Kita lihat Bilangan 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang.
bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sekali lagi kita baca yang 7, saudara, biar lebih jelas. Kita lihat, bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Kita lihat, saudara, Musa, Alkitab mencatat jelas, Bilangan 12 ayat 7, Musa, kenapa dia dipercaya Tuhan begitu lupa, bahkan Tuhan bisa berhadap-hadapan bicara dengan dia. Siapa di sini yang sudah pernah melihat rupa Tuhan? Ada? Ya. Oke, kita berkata, oh dia di gambar-gambar itu gambar Tuhan Yesus. Saya bilang itu bukan gambar Tuhan Yesus. Mirip pun tidak. Ya. Itu gambar orang-orang Timur Tengah, mungkin dari Arab. Ada seorang pemuda yang ganteng, lalu kau cocok dengan gambar Tuhan Yesus, foto dia. Kadang-kadang gambarnya itu gondrong, ya kan? Kadang rebonding, ya kan? Rambut lurus, ya. Jadi macam-macam lah. Siapa di sini yang sudah pernah bertemu berhadap-hadapan muka dengan muka? Gak ada. Tapi Alkitab catat, si Musa ini bukan demikian hamba-Ku Musa. Hamba-Ku Musa seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. Berhadap-hadapan aku bicara dengan dia dengan terus terang. Jadi saudara, Alkitab kita ini dituliskan oleh Musa. Penulis Alkitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah Musa. Jadi Alkitab kita ini ditulis oleh Musa waktu Musa menghadap dia di Gunung Sinai. Musa berhadap-hadapan, bahkan Musa berlama-lama bersama Tuhan. Kita lihat dulu dalam Keluaran 34 ayat 27 sampai 28, bagaimana Alkitab mencatat Musa setia dalam segenap rumah-Ku, katanya. Oke, dibaca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Iya. tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Haleluya. Jadi Musa dia naik ke Gunung Sinai, lalu dia ada di sana bersama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak makan roti, tidak minum air. Artinya dia puasa. 40 hari, 40 malam dia bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, tidak demikian hamba-Ku Musa adalah seorang yang setia dengan segenap hatinya dalam rumah-Ku. Rumah Tuhan bicara apa, saudara? Rumah Tuhan bicara kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita menikmati hadirat Tuhan. Musa dia menghadap Tuhan, lalu dia ketemu muka dengan muka. Dia bersama Tuhan selama 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Bayangkan. Artinya saudara, dia seorang yang memang persekutuannya dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Hubungannya dengan Tuhan itu memang setianya luar biasa. Siapa gak lapar kalau gak makan satu hari? Ya kan, kita lapar. Apakah Musa seorang manusia yang seperti robot, atau manusia yang super? Nggak,
Dia terdiri dari darah dan daging. Dia butuh makan, dia butuh minum. Tapi kalau dia menghadap Tuhan, maka hal makanan jasmani, makanan minuman dia tak peduli. Dia lebih peduli bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan. Bayangkan setianya Musa, dia bisa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari. Ya kan? Walaupun perutnya keroncongan gak peduli. Pokoknya persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu lebih utama dari apapun. Makanya Tuhan mencatat, Alkitab catat, Musa adalah seorang yang setia. Dengan segenap hatinya dia dalam rumahku. Kata Tuhan, artinya dalam bersekutuan dengan Tuhan, dia seorang yang setia. Dia mau lama-lama dengan Tuhan. Dia mau bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan percayakan banyak hal. Tuhan percayakan orang Israel. Tuhan percayakan firman rahasia-rahasia firman Tuhan kepada Musa. Musa seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Seorang tokoh besar yang dikenal oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan yang setia. Makanya minggu yang lewat saya sampaikan bahwa salah satu supaya dapat dipercaya, salah satu syarat supaya dapat dipercaya adalah kesetiaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia dalam rumah Tuhan? Apakah kita setia beribadah? Apakah kita setia berdoa? Haleluya. Semakin kita banyak bersekutu dengan Tuhan, maka semakin banyak hal yang akan dipercayakan Tuhan bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan kalau kita tidak connect dengan Tuhan? Jadi Musa sudah 40 hari 40 malam dia gak makan, gak minum. Dan Alkitab catat waktu dia turun dari gunung Sinai, mukanya itu bersinar. Orang Israel tidak tahan memandang wajah daripada Musa yang bersinar. Walaupun dia tidak makan roti, dia tidak minum air, tapi waktu dia bersekutu dengan Tuhan, setia, bersekutu, beribadah, menikmati hadirat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan nampak dari wajahnya si Musa ini. Amin. Jadi saudara, salah satu syarat untuk dipercaya Tuhan setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berbicara apa? Berbicara ibadah. Di rumah Tuhan kita ibadah. Di rumah Tuhan kita mau berkorban. Di rumah Tuhan kita menikmati hadiratnya, kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Apakah kita sudah setia? Siapa di sini yang setia setiap hari menikmati hadirat Tuhan? Tiap pagi datang untuk menghadap Tuhan. Tadi pagi waktu kami selesai berdoa, kami berbicara dengan seperti. Lalu kami bilang satu hal yang saya sampaikan begini. Tuhan sudah dalam Roma 4 ayat 7 berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak diingat atau tidak diperhitungkan Tuhan dosanya. Bahkan dalam kitab Imamat 4, 5, 6 bahwa di sana untuk korban penghapus dosa itu harus ada korban bakaran. Dan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Kemarin waktu dia berdoa, dia dapat ayat itu. Ayat Roma 4 dalam Imamat. Lalu kami perjelas bagaimana harus dia yakin bahwa Tuhan sudah menghapus dosanya, sehingga luruslah panggilan Tuhan.
Lalu satu hal yang saya sampaikan pada dia, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hamba Tuhan itu tidak berpangku tangan, tapi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu dengan luar biasa, itu bayar harga, saya bilang. Kadang ada saya kenal seorang hamba Tuhan, dia bisa duduk di kaki Tuhan berjam-jam, maka 7-8 jam dia menyembah Tuhan, berdoa. Lalu dia cerita sama saya, dia bilang, saya dulu jalan aku jalan saja orang bisa tumbang. Dia jalan kiri kanannya tumbang. Kenapa? Hadirat Tuhan itu luar biasa, bayar harga. Lalu saya bilang, saya harus berhenti. Saya akan bilang, untuk dipakai Tuhan ya harus bayar harga. Artinya bayar harga harus lebih banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Setia untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Ya lewat apa? Lewat baca firman, lewat berdoa. Kita lihat Musa, 40 hari 40 malam dia kasih waktunya. Dia bayar harga. Dia setia untuk duduk di kaki Tuhan. Dia setia untuk bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Dia nggak pedulikan hal jasmani. Yang hanya dia mau adalah Tuhan. Saya nggak tahu apakah dia lapar, apakah bagaimana, tapi yang namanya manusia pasti lapar. Ya. Dia manusia, tapi dia tidak peduli akan makanan jasmani. Yang paling dia apa adalah dia bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupannya, menikmati kehadiran Tuhan yang berbicara muka dengan Musa. Dia nikmati, ada kekuatan yang luar biasa. Waktu dia turun dari gunung itu, maka mukanya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin kita berkata, Musa, kenapa dia dipanggil? Kenapa dia dipercaya? Ada satu hal yang Tuhan lihat dalam pribadi Musa, ada kesetiaan. Amin. Ada apa? Ada apa? Kesetiaan. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu perlu. Kesetiaan itu salah satu syarat supaya kita dipercaya oleh Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah setia beribadah? Ya. Ada banyak alasan untuk Musa. Kalau dia, Tuhan, biasa aku makan 3 kali sehari, setelah makan saya kenyang, lapar saya kembali. Tapi Musa dia tetap setia 40 hari 40 malam, dia setia mendengarkan. Lalu apa saudara? Musa menuliskan segala perkataan perjanjian. Musa menuliskan segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bahkan Musa menuliskan kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Ini pembacaan kami hampir selesai kitab Ulangan. Hanya beberapa pasal lagi. Jadi kami sudah lihat bagaimana firman Tuhan yang sangat banyak itu Tuhan percayakan kepada Musa untuk menuliskannya. Luar biasa. Musa tidak melihat Adam karena jarak antara Adam dengan Musa itu ribuan tahun. Baru Musa lahir. Jarak antara Abraham dengan Musa ada sekitar 400 sampai 500 tahun kemudian Musa lahir. Tapi dari mana Tuhan? Dari mana Musa tahu tentang Abraham? Dari mana Musa tahu tentang Adam? Dari
luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita nggak tahu ada Taman Eden kalau Musa tidak menuliskan tentang Taman Eden. Kita tidak tahu bagaimana penciptaan alam semesta kalau Musa tidak menuliskan tentang penciptaan itu. Kita tidak tahu bagaimana pernah dunia ini dilanda oleh air bah zaman Nuh. Kita tidak akan tahu itu kalau Musa tidak menuliskan itu. Jadi sungguh luar biasa, rahasia-rahasia besar itu dipercayakan kepada Musa. Karena ternyata Musa seorang hamba yang dapat dipercaya. Karena Musa, Alkitab catat dalam Bilangan 12 ayat 7 tadi, hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku, kata Tuhan. Kesetiaan Musa teruji, saudara. Sampai dia mati, dia tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Walaupun dia tidak masuk dalam tanah perjanjian karena satu hal yang dia lakukan yang membuat Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, engkau hanya melihat tanah perjanjian itu, engkau sekali-kali tidak akan masuk ke sana. Dan memang tidak masuk. Tapi walaupun dia tidak masuk tanah Kanaan, tapi dia masuk surga. Amin. Haleluya. Jadi Musa seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab Yudas. Ada satu kejadian yang dituliskan di sana dalam kitab Yudas tentang si Musa ini. Ayat yang ke-9. Kita baca dulu. Ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kalian Musa mati saja, mayatnya itu berharga. Amin. Malaikat dengan iblis berebut. Biasanya kalau kita lihat yang kejadian yang miris yang terjadi di mana itu di Amerika Selatan, di Ekuador, mayat-mayat berkelimpahan, ya. Ada yang dibakar, ada yang ditutupi. Sepertinya nggak ada harganya apa-apa. Ya. Tapi Musa, waktu dia mati, mayatnya itu kata Alkitab diperebutkan oleh malaikat. Bayangkan, sampai mati pun dia berharga. Waktu dia hidup, dia dipercaya oleh Tuhan. Karena itu saudara, kalau saya dan saudara mau dipercaya Tuhan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, rahasia-rahasia Tuhan untuk dinyatakan dalam dunia ini, jadilah hamba yang setia. Amin. Haleluya, setia. Pernah seorang hamba Tuhan bertanya, seseorang bertanya kepada seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta, yang namanya setia itu berapa tahun? Yang namanya setia berapa tahun? Jadi seorang hamba Tuhan ini bilang begini, kalau menurut saya setia itu tidak ada batas tahunnya. Kalau saya, ya, yang namanya setia itu tidak ada batas ukuran tahun. 1 tahun kah setia atau 2 tahun kah setia, enggak. Tapi dalam pelayanan dia berkata begini, yang namanya setia itu berapa tahun melayani. Seorang hamba Tuhan ini dia pernah melayani hanya 1 orang janda. Itu pun katanya buta atau tuli. Okay? Lalu dia bertanya kepada seorang hamba Tuhan, oh, yang namanya setia melayani itu berapa tahun? Lalu entah bagaimana hamba Tuhan ini menjawab ini, pendeta ini, dia bilang, kalau 7 tahun di pelayanan itu tidak berkembang, tinggalkan. Karena batas
kesetiaan dalam pelayanan ya. 7 tahun kita lihat dan pas pada tahun yang ke-7 pelayanan ini jadi berkembang, dan beliau ini adalah pendeta di Yesus Bakti, itu menjadi ketua majelis daerah GPD Sumatera Utara. Karena saya dengar itu langsung dari dia, saya pun waktu melayani di sebuah begitu juga. Kami dulu pada tahun ke-6 hanya 1 orang yang kami layani. Ada guru Manalu, dia tinggal di rumah orang, disekolahkan di sana, bukan karena kenal begitu saja, pokoknya dia tinggal di sana. Itulah yang kami layani tahun yang ke-6. Lalu saya teringat perkataan hamba Tuhan ini. Lalu saya berkata sama Tuhan, kalau tahun depan tidak tambah jemaat di sini, tahun ke-7 berarti saya bukan panggilan. Ya. Dalam hati saya begini dulu, apakah saya ini seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan atau memang TKS, tenaga sukarela? Makanya pelayanan ini maju-maju saya pikir. Lalu saya komitmen, saya berdoa pada Tuhan. Sering saya doakan, Tuhan, kalau tahun ke-7 tahun depan jemaat ini tidak tambah satu keluarga pun, maka saya akan pulang, saya akan tidak melayani lagi, saya bilang. Memang agak salah juga kan, mengancam Tuhan. Tapi itu tekad saya, karena pernah saya dengar kesaksian dari hamba Tuhan ini. Kalau 7 tahun yang berkembang, tinggalkan. Berarti kau tidak dipanggil di situ, ya kan? Nah, saya akan berdoa seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Setelah tahun 96, tahun masuklah tahun ke-7 kami. Tuhan dari 1 orang waktu itu tambah jemaat 17 kakak 1 tahun itu. Akhirnya mantaplah dalam hati saya bilang, saya rupanya bukan TKS. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar dipanggil Tuhan. Akhirnya sampai saat itu, sampai sekarang, mulai dari saat sampai sekarang saya nggak pernah ragukan lagi panggilan Tuhan untuk saya. Ya, saya mau, Tuhan apakah saya panggilan? Apakah saya TKS? Kalau tahun depan tidak tambah, tahun ke-7. Ya. Dan puji Tuhan, tahun ke-7 itu tambah jemaat 17 kakak. Lebih 1 bulan. Jadi saudara, kesetiaan seseorang diuji Tuhan dalam berbagai hal, dalam berbagai macam cara. Bagaimana Tuhan menguji kesetiaan kita? Contoh ini virus corona. Saudara jemaat Tuhan yang di luar, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia menguji Tuhan? Atau justru ini kesempatan? Tidak ibadah, ada alasan saya untuk tidak ibadah, ya. Tapi ada warta yang sudah kita sampaikan untuk kalau tidak bisa ikuti ibadah online, bisa ibadah di rumah. Tapi pertanyaannya, Tuhan lihat kesetiaan kita, Bapak Ibu. Tuhan lihat kesetiaan dari pelayan-pelayan. Bahkan saya melihat, ya kalau waktu live saya lihat pelayan-pelayan, siapa saja yang mengikuti. Ada seorang pelayan yang jarang ikuti, tapi pendeta lain diikuti. Kami telepon dia, kenapa nak? Apakah kenapa? Gak diikuti, ya kan? Apakah ada yang lain juga streaming di Padang Lawas? Oh, gak ada, Mak. Padahal yang ikuti live streaming di Padang Lawas pendeta yang lain, ya kan? Jadi kita lihat kesetiaan, kita saja butuh melihat kesetiaan. Apalagi Tuhan. Dalam rumah tangga juga suami istri melihat kesetiaan dari istri. Dalam pekerjaan juga perusahaan pimpinan itu melihat kesetiaan daripada anggota. Jadi kesetiaan salah satu syarat untuk dipercaya. Amin. Jadi Tuhan lihat kesetiaan kita, Bapak Ibu. Walaupun belum datang ke ibadah, tapi apakah kita setia ibadah di rumah? Apakah kita setia baca firman Tuhan setiap hari? Saya sering kirimkan di WA pembacaan setiap hari, tapi saya sengaja juga nggak kirimkan tiap hari. Apakah tetap setia?
walaupun tidak dikirim pembesaran firman Tuhan itu? Kenapa? Kesetiaan salah satu syarat. Kesetiaan itu teruji waktu ada masalah, ada persoalan. Makanya Rasul Paulus berkata, tidak ada apapun yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Penindasankah, seksarakah, aniayakah, tidak ada yang dapat memisahkan saya. Artinya kesetiaannya itu teruji. Baik dalam hal suka maupun duka, dia tetap setia kepada Tuhan. Kalau saya perhatikan si Musa ini, kalau Tuhan tetap bisa naik menghadap aku, dia naik loh. Dia tidak pernah bilang, dicatat dalam Alkitab, maka Musa malas. Musa berkata kepada Tuhan, ada alasan? Enggak. Dia naik menghadap Tuhan, dan dia berlama-lama bersama dengan Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu, kalau saya dan saudara mau dipercaya oleh Tuhan, Tuhan lihat kesetiaan kita. Apalagi pelayan-pelayan kita mau siap-siap dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Setialah. Amin. Setialah dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, kita ini adalah rumah Tuhan. Allah Tuhan kita lewat kuasa Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Tuhan lihat kesetiaan kita. Kalau kami, saudara terus terang, kalau kami tidak berdoa satu hari itu sudah ada sesuatu yang kurang. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah biasa-biasa kalau kita berdoa satu hari? Ada sesuatu yang kurang. Bahkan bukan hanya itu, kalau enggak enak doanya pagi itu, tidak menikmati hadirat Tuhan, bahkan itu sudah kurang. Bahkan sering Ibu Gembala berkata, aku tahu kalau doa paginya enggak enak, maka satu hari itu sudah banyaklah hal-hal yang tidak enak. Ya karena itu Tuhan lihat kesetiaan kita. Bagaimana kita setia berdoa, setia beribadah, setia dalam segala hal kepada Tuhan. Karena Tuhan cari orang-orang yang dapat dipercaya. Dan saya rindu kita dipercayakan Tuhan kuasa yang luar biasa. Siapa yang rindu dipercaya Tuhan, angkat tangan kita dulu. Apa? Jadi sesuai dengan iman kita. Milikilah kesetiaan. Bahkan minggu yang lewat, bagaimana kita kesetiaan kita diuji dalam mempergunakan mamon, mempergunakan uang minah yang Tuhan kasih. Mungkin kita berkata, aku enggak pedulikan Tuhan pun dalam hubungan saya biasa-biasa saja. Tapi Tuhan lihat bagaimana kita mempergunakan uang itu. Kalau dalam hal keuangan saja kita enggak setia, bagaimana Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya, kata firman Tuhan. Jadi jelas, saudara mau dipercaya seperti Musa dipercaya Tuhan, milikilah kesetiaan. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi hamba yang setia. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, sehingga Tuhan temukan kami adalah seorang hamba yang setia, sehingga kami menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan banyak hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu. Jesus. Hallelujah.